Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini selalu sehat walafiat dan berbahagia selalu, serta tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara menyusun rangkaian seri dan rangkaian paralel pada sebuah alat peraga kit IPA listrik. Ya, sebelum Bapak mempraktekannya, alangkah baiknya mendengarkan dulu penjelasan dari Bapak. Yang pertama, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, dalam rangkaian arus listrik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian listrik paralel, yang kedua ada rangkaian listrik seri, dan yang ketiga ada rangkaian listrik campuran. Nah, bagaimana itu cara penyusunannya? Ya, nanti Bapak jelaskan satu persatu. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti inilah yang disebut dengan kit peraga, kit alat peraga IPA listrik. Yang pertama di sini terdiri dari satu buah papan kit listrik, ya, yang terdapat beberapa lubang. Fungsinya yang pertama, lubang-lubang yang berplat ini fungsinya adalah nanti untuk menyambungkan sumber listrik, yang dimana sumber listriknya ini berasal dari batu baterai. Yang kedua ada lubang di sini, nanti ini adalah untuk lubang saklar, yang ini bisa digunakan untuk lubang lampu, yang ini pun udah lubang lampu, dan yang ini juga untuk lubang lampu. Nah, apa saja peralatannya yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah kabel. Nah, kabel ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah kabel. Apa fungsi kabel? Yaitu sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Ya. Sebetulnya ada beberapa jenis, bisa menggunakan besi, bisa menggunakan seng, menggunakan logam lainnya, ya. Tapi di sini Bapak menggunakan kabel yang di dalamnya berisi tembaga untuk menghantarkan arus listrik. Yang kedua yang harus disiapkan adalah batu baterai. Batu baterai ini adalah sebagai sumber listriknya, ya. Untuk mengalirkan nanti menghasilkan energi listrik. Di sini sudah Bapak tempatkan pada rumah baterainya. Ingat pemasangannya ya. Kutub positif yang ada benjolannya pada batu baterai dan kutub negatif yang rata. Pemasangannya jangan sampai nanti salah ya. Yang ketiga ada sebuah saklar. Apa itu Pak fungsi saklar? Saklar ini berfungsi untuk penyambung dan pemutus arus listrik. Jika saklar ini diangkat, maka ini diangkat ini berarti arus listriknya terbuka. Ya, jadi arus listrik tidak akan mengalir. Kalau Bapak sambungkan, Bapak rapatkan begini, ini namanya arus listrik tertutup, di mana nanti arus listrik dapat mengalir. Kemudian Bapak juga menyiapkan dua buah lampu bohlam, ya. Lampu ini berfungsi sebagai alat perubah energi. Jadi dari energi listrik nanti akan dirubah menjadi energi cahaya. Kalau ingin menjadi energi gerak, nanti pakainya bukan lampu tapi pakai dinamo, ya, anak-anak sekalian. Oke, sekarang Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara menyambungkan rangkaian listrik seri. Ya, rangkaian listrik seri itu apa sih? Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya, ya. Jadi nanti kita akan susun secara berurutan. Bagaimana caranya? Baik, perhatikan. Yang pertama, batu baterai kita pasang di sini ya, kita pasang. Kemudian ingat, jika di sini negatif, maka di sini harus positif, ya, jangan sampai terbalik. Pada intinya nanti ujung kiri kalau di sini positif, maka ujung kanan di sini pasti harus negatif, ya.
Nah, setelah itu Bapak akan sambungkan saklar ke sini ya. Saklarnya dibuka dulu, kemudian lampu. Nah, karena kita akan susun secara seri ya, maka disusun secara berurutan. Nah, ini ya, ingat anak-anak. Nah, sekarang kita ambil kabel, yaitu untuk mengalirkan arus listrik dari baterai kepada lampu. Yang pertama, kabel kita masukkan di sini, kita sambungkan ke stop kontak. Nah, bebas ya lampunya mah, kabelnya mau yang hitam, yang merah boleh. Kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan juga yang merah boleh. Ini ya, nih lihat. Ini secara berurutan nih anak-anak. Nah, ternyata masih ada berapa kita gunakan kabelnya? 1, 2, 3, 4 ya, ada lebih satu kabelnya ya. Kita coba ya, ini kenapa tidak menyala, karena ini masih rangkaian terbuka, yaitu saklarnya belum kita tutup. Coba sekarang kita tutup ya. Nah, kita tutup. Nah, lampunya menyala ya, lampunya menyala seri. Redup apa tidak? Sepertinya ini redup ya, tidak terlalu terang. Yuk, sekarang kita buktikan kalau rangkaian seri itu jika salah satu lampu mati, maka yang lain ikut mati. Misalnya rusak ini, mati. Kita putar, coba ya, kita copot. Ya, ternyata betul mati. Kita sambungkan lagi. Ya, nyala. Atau kita cabut kabel salah satunya. Ya, mati semua ya. Nah, ini rangkaian seri. Bisa diperhatikan. Sok. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel ya. Baik anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara menyusun rangkaian paralel pada sebuah kit alat peraga IPA. Perhatikan, masih sama, kita membutuhkan kabel, saklar, batu baterai, dan 2 buah lampu. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Ternyata rangkaian ini cocok untuk di rumah karena memiliki berbagai macam keuntungan. Apa saja keuntungannya? Nanti kita akan lihat ya. Baik, Bapak akan mempraktekannya. Yang pertama masih sama. Yang langkah pertama adalah kita siapkan batu baterai. Ya, 2 buah batu baterai kita gunakan. Oke, kemudian saklar. Nah, oke, nah karena kita susunnya akan secara bercabang, berarti banyak jalurnya. Kita siapkan di sini 1 buah bohlam dan di sini juga 1 buah bohlam. Ya, sudah. Kemudian kita siapkan sebuah kabel. Yang pertama kita buat rangkaian dulu. Rangkaian seri dulu ya. Nah, ini kemudian dari software ini langsung ke lampu yang pertama. Nah, ini lampu yang pertama ke sini ya. Tuh, lihat sambungannya. Kemudian ini ya, ini ke sini. Nah, nah, ini masih rangkaian terbuka ya. Setelah itu ada 2 buah kabel yang ini ya, kita masukkan ke sini ya. Kemudian kabel yang ini ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, pada rangkaian paralel kita membutuhkan lebih banyak kabel. Berapa kabel yang kita perlukan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 buah kabel yang kita gunakan. Pak, kok ini belum nyala? Ya, karena ini adalah masih rangkaian terbuka, di mana saklarnya belum Bapak tutup ya. Nah, belum Bapak tutup nih
sekarang kita coba untuk menutup rangkaian paralel ini ya. Kita tutup. Nah, nyala teman-teman. Anak-anak, bagaimana nyalanya? Bandingkan dengan yang seri, tentunya paralel lebih terang ya lampunya ya, walaupun baterainya sama, tapi nyala lampunya lebih terang. Nah, apa kelebihannya? Katanya rangkaian paralel ini kelebihannya apabila salah satu lampu mati atau terputus kabelnya, lampu yang lain tidak akan mati. Kita akan buktikan ya. Nih, Bapak akan cabut satu lampu. Nah, ternyata lampu yang ini masih menyala. Kita sambungkan lagi. Nah, nyala dua-duanya. Kabelnya putus satu. Misalnya ya, digigit tikus. Nah, yang ini masih tetap menyala. Inilah kelebihannya. Ya. Nah, sok bisa diingat-ingat dalam menyusunnya rangkaian paralel. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana tadi penjelasannya? Cukup jelas ya, dan bisa nanti kalau mempraktekannya dalam ujian praktek kelas 6, menyusun rangkaian seri dan menyusun rangkaian paralel. Tentu saja dalam ujian praktek nanti tidak hanya menyusunnya saja, tapi kalian juga harus bisa menjelaskan apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel, apa keuntungan rangkaian seri dan rangkaian paralel, apa kekurangan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tentunya anak-anakku sekalian harus rajin membaca, dan Bapak juga sudah siapkan rangkuman materinya nanti, jadi nggak perlu khawatir. Kalau kalian nanti membaca kemudian menghafalkan, insya Allah pasti bisa sukses. Dan jangan lupa nanti ditonton video penjelasan penyusunannya di channel YouTube Bapak. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Bapak. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan semoga lancar dalam ujiannya nanti dan bisa lulus semua dengan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.